Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Masih bersama saya Devi Rahmawati dari SMP Negeri 1 Pelemahan. Video kali ini nanti yang akan kita pelajari adalah video materi gaya. Merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu video tentang gerak. Mengapa gaya dan gerak saling berhubungan? Karena dengan adanya gaya ini menyebabkan sebuah benda bisa bergerak. Coba kalian bisa mengamati dari animasi yang ada di sebelah kanan. Di gambar kanan bagian bawah, ini ada seorang anak yang sedang mendorong sebuah meja, yang menyebabkan meja tersebut bisa bergerak. Ya, karena ada dorongan dari anak tersebutlah yang menyebabkan meja tersebut bisa bergerak. Kemudian animasi yang atas ini ada sebuah apel yang jatuh dari pohonnya, berarti kan bergerak ya apelnya. Mengapa apel tersebut bisa bergerak? Karena ada gaya yang bekerja. Lebih jelasnya akan kita pelajari pada lebih lanjut tentang gaya. Kali ini kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari kali ini bisa mudah kalian pahami dan membawa berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun kompetensi dasar masih sama seperti video sebelumnya, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, anak-anak, diharapkan setelah kalian menyimak video kali ini, kalian bisa mengetahui tentang gaya, hukum Newton, dan menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita ke peta konsep terlebih dahulu. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak benda, gerak lurus, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan video kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Apa itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Sebuah benda jika dikenai gaya akan menyebabkan terjadinya peristiwa. Peristiwa apa itu? Yaitu yang pertama, benda tersebut bisa menjadi atau mengalami perubahan bentuk. Contohnya, salah satu contohnya adalah pada plastisin atau malam ya, yang biasanya kalian buat untuk mainan. Jika plastisin itu kalian beri gaya, maka bentuk dari plastisin akan berubah. Kemudian yang kedua, gaya bisa menyebabkan perubahan arah. Contoh, ketika naik sepeda motor ke arah utara, kemudian kalian ingin berbelok ke timur, maka kalian akan mengarahkan setir sepeda motor ke arah timur dengan memberi gaya mesin. Nah, maka arahnya akan berubah. Kemudian gaya juga dapat menyebabkan perubahan gerak. Contoh, ada bola yang mula-mula diam, kemudian kalian tendang. Maka bola yang awalnya diam akan menjadi bergerak. Yang terakhir, gaya juga dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda. Contohnya, ketika kalian naik sepeda motor, kemudian tiba-tiba ingin berhenti, maka kalian akan mengerem atau gaya mesin yang bekerja pada sepeda motor kalian kurangi. Nah, maka kecepatan yang dialami atau yang kecepatan sepeda motor yang kamu naiki akan berubah. Nah, gaya itu dibagi menjadi dua. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh, namanya saja sentuh, berarti ada persentuhan antara benda yang memberi gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya adalah gaya gesek atau gaya otot.
Gaya otot ini bisa kalian lihat ketika di animasi paling awal tadi ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Ya, di mana antara tangan anak atau otot tangan anak dengan meja saling bersentuhan. Itulah yang disebut dengan gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh, namanya saja tak sentuh, berarti adalah gaya yang terjadi karena tidak ada sentuhan atau tidak membutuhkan sentuhan antara benda yang diberi gaya dengan benda yang dikenai gaya. Contohnya adalah gaya gravitasi bumi, gaya magnet, dan lain-lain. Ya, untuk gaya gravitasi bumi ini contohnya adalah sebuah apel yang jatuh dari pohonnya yang ada di animasi paling depan tadi. Ya, di mana antara apel dengan bumi awalnya tidak saling bersentuhan, tetapi ternyata apel bisa bergerak karena adanya gaya gravitasi bumi. Perlu kalian ketahui anak-anak, gaya gravitasi bumi ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Newton. Ya, dia atau Newton menemukan gaya gravitasi bumi ini secara tidak sengaja. Kenapa kok bisa tidak sengaja? Kalian tadi sudah melihat bahwa ada orang yang duduk di bawah pohon apel. Orang yang duduk di bawah pohon apel itu adalah Newton. Jadi Newton itu menemukan gaya gravitasi bumi ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel, tiba-tiba ada sebuah apel jatuh di atas kepalanya. Sehingga dia melakukan penelitian, melakukan pembuktian, ternyata ada gaya yang bekerja pada apel tersebut sehingga apel bisa bergerak, yaitu gaya gravitasi bumi. Kalau kalian ingin mengetahui lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, kalian bisa cari di internet atau buku tentang Newton. Sebelum kita mempelajari hukum Newton, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja, yang disimbolkan dengan simbol seperti ini. Ini cara menulisnya kayak huruf E, tapi E yang kaku ya anak-anak. Cara membacanya adalah sigma. Jadi resultan gaya simbolnya adalah sigma F. Sigma itu artinya resultan, F itu simbol dari gaya. Apa ada sebuah benda yang bisa dikenai lebih dari satu gaya? Bisa. Contoh, ketika kalian diminta untuk memindahkan lemari oleh ibumu, maka kan kamu kesulitan kalau memindahkan sendiri. Nah, kalian memerlukan bantuan tenaga orang lain. Maka gaya yang bekerja pada lemari yang akan kamu pindahkan lebih dari satu gaya, yaitu gaya dari dirimu dan gaya dari temanmu yang membantu memindahkan lemari. Ya. Bagaimana cara mencari resultan gaya? Cara mencari resultan gaya, maka yang harus kalian perhatikan, gaya-gaya yang bekerja tersebut searah atau berlawanan arah. Kalau gaya yang bekerja itu segaris dan searah, maka cara mencari resultan gayanya cukup dijumlahkan. Sebaliknya, kalau gaya yang bekerja segaris dan berlawanan arah, maka cara mencari resultan gayanya dikurangi. Supaya kalian lebih mudah, kita lihat latihan soal berikut ini. Diketahui sebuah benda ditarik oleh 3 buah gaya. Ada gaya F1, nilainya 30 Newton. Ini membacanya Newton ya anak-anak. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Newton adalah penemu gaya, maka diabadikan di sini. Bisa ditulis lengkap namanya seperti ini atau bisa disingkat dengan huruf N besar karena nama orang. Arah F1 adalah ke kiri. Bagaimana bisa tahu arahnya ke kiri? Cukup lihat arah panah yang bekerja. Kalau arahnya ke kiri, berarti gaya yang bekerja ke kiri. Kemudian gaya yang kedua yaitu F2, besarnya 50 Newton, arahnya juga ke kiri. Sedangkan ada F3, nilainya 120 Newton, arahnya ke kanan. Nah, bagaimana cara mencari resultan gayanya? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Lihat kalau arah gayanya sama, dijumlahkan. Kalau arahnya berlawanan, dikurangi. Kita lihat apakah ada gaya yang bekerja searah.
Ada ya anak-anak, yaitu F1 dan F2, sama-sama ke kiri. Maka F1 dan F2 ini kita selesaikan dulu. Karena arahnya sama, berarti harus kita jumlahkan. F1 ditambah F2. Berarti F1 nilainya 30 Newton, ditambah besarnya F2 yaitu 50 Newton. Hasilnya 80 Newton. Kemudian kita lihat F1 2 dengan F3 itu kan arahnya berlawanan, maka harus dikurangi. Cara menguranginya bagaimana? Cara menguranginya gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. F1 2 tadi kan 80 Newton. F3 kan 120 Newton. Berarti antara 80 dengan 120 kan besar 120. Maka mencari resultan gayanya F3 yang besar ya dikurangi F12. Berarti F3-nya 120 Newton, F12-nya yang sudah kita hitung 80 Newton. 120 dikurangi 80 hasilnya adalah 40 Newton. Mudah kan anak-anak? Baik, kita sekarang ke hukum Newton. Hukum Newton ada 3 ya. Kita pelajari terlebih dahulu hukum 1 Newton. Sebelum kita mempelajari hukum 1 Newton, amati terlebih dahulu animasi yang ada di bagian atas ini dan gambar yang ada di bagian bawah ini. Sudah anak-anak? Baik, untuk hukum 1 Newton sebenarnya kalian sudah mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Di mana itu, Bu? Nah, coba kalian perhatikan. Ketika kalian naik kendaraan umum ya, bisa bis, atau mungkin kendaraan pribadi bisa mobil, ataupun sepeda motor, coba kalian amati. Ketika naik sepeda motor misalkan ya, tiba-tiba digas. Perhatikan posisi badanmu. Ketika sepeda motor tiba-tiba digas, posisi badanmu akan terdorong kemana? Ibu yakin akan terdorong ke belakang. Sebaliknya, ketika sepeda motor tiba-tiba direm mendadak, badanmu terdorong kemana? Ya, akan terdorong ke depan. Ya, mengapa bisa seperti itu? Baik, kita pelajari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton dikenal juga dengan hukum inersia. Apa itu inersia? Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus beraturan. Ya, jadi anak-anak ketika naik sepeda motor tiba-tiba digas, badanmu kan akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena kita yang naik sepeda motor berusaha mempertahankan gerak diam kita di atas jok sepeda motor agar kita tidak terjatuh. Ya, kalau kalian posisi badannya tidak terdorong ketika naik sepeda motor ya digas, badan kita tidak terdorong ke belakang, maka yang terjadi seperti animasi di bagian atas ini. Ya, akan terjungkal. Gitu ya. Oleh karena itu, dari peristiwa hukum 1 Newton inilah yang mendasari ditemukannya sabuk pengaman, seperti gambar di bawah ini. Baik, kembali ke hukum 1 Newton. Resultan gaya yang bekerja 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi hukum 1 Newton ini punya 2 pengertian ya anak-anak. Pengertiannya yang pertama, benda tersebut diam, atau jika benda tersebut bergerak, maka gerak yang dilakukan adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Masih ingat kan apa itu GLB pada video sebelumnya? Ya, gerak lurus beraturan adalah gerak yang memiliki kecepatan tetap. Jadi, benda yang menerapkan hukum 1 Newton ini pilihannya ada 2. Kalau tidak diam, maka gerak yang dilakukan adalah gerak yang memiliki kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Atau kalau ditulis secara matematis seperti ini, sigma F sama dengan 0. Atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Bagaimana kok bisa resultan gaya pada benda sama dengan 0? Bisa, contoh seperti ini. Ada sebuah benda diberi gaya ke kanan 10 Newton dan diberi gaya ke kiri juga 10 Newton. Berapa resultan gaya yang bekerja? Karena arahnya berlawanan, maka cara mencari resultan gayanya akan dikurangi. 10 Newton dikurangi 10 Newton hasilnya akan 0. Maka benda yang mengalami
atau benda yang dikenai dua gaya seperti ini yang menghasilkan resultan gaya sama dengan 0, maka benda ini akan tetap diam. Kalau awalnya sudah dalam posisi diam. Nah, tapi kalau bendanya sudah dalam posisi bergerak, maka gerak yang dilakukan adalah gerak lurus beraturan. Lanjut kita ke hukum 2 Newton. Perhatikan tampilan animasi atas. Ini ya. Versus ya, lawan. Coba kalian amati, di sini ada seorang naik sepeda motor sendiri, yang kanan naik sepeda motor berpenumpang 3. Coba kalian bandingkan, jika gaya mesin yang bekerja sama, maka yang paling cepat gerak sepeda motornya yang naik sepeda motor sendiri atau yang berpenumpang 3? Iya, betul. Yang naik sepeda motor sendiri. Begitu juga animasi yang bawah. Di sini ada sebuah truk ya atau pickup yang tidak ada muatannya, sedangkan yang bawah ini bermuatan. Kalau diberi gaya yang sama, manakah yang memiliki percepatan, manakah yang benda bergerak dengan cepat atau percepatannya besar? Iya, yang A. Ya, jadi hukum 2 Newton sebenarnya juga kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika ada misalkan si A naik sepeda motor, si B juga naik sepeda motor. Si A memberi gaya mesinnya 100 Newton, sedangkan si B memberi gaya mesinnya 200 Newton. Manakah gerak sepeda motor yang cepat? Yang A atau yang B? Ya. Jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena semakin besar gaya mesin yang bekerja, maka percepatan yang dihasilkan semakin besar. Itulah yang dimaksud dengan berbanding lurus. Jadi, kalau gaya yang bekerja besar, maka percepatan yang dihasilkan juga besar. Sebaliknya, percepatan itu berbanding terbalik dengan massa, seperti ini tadi. Ini naik sepeda motor sendiri, massanya kecil. Sedangkan yang naik sepeda motor berpenumpang 3, massanya besar. Ternyata yang massa kecil inilah yang menghasilkan percepatan besar. Itulah yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Jadi massa besar menghasilkan percepatan yang kecil. Ibu ulangi ya. Kalau gayanya besar, berarti percepatan yang dihasilkan besar. Tapi kalau massanya besar, percepatan yang dihasilkan kecil. Atau paling gampang ditulis secara matematis seperti ini. A sama dengan sigma F per M. A simbol dari percepatan dengan satuannya meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram. Sigma F itu simbol dari resultan gaya, satuannya Newton, bisa ditulis dengan huruf N besar. M itu simbolnya adalah simbol dari massa, satuannya kilogram. Jadi kalian bisa melihat dari rumus matematiknya seperti ini ya anak-anak. Jika sigma F-nya besar, maka A-nya besar. Karena A dan sigma F berbanding lurus. Kalau sigma F-nya kecil, maka A-nya juga kecil. Terbalik dengan massa. Massa letaknya di bawah per. Ini ya. Maka antara massa dengan percepatan itu berbanding terbalik. Jadi jika massa besar, maka percepatannya kecil. Sebaliknya, jika massa kecil, percepatannya besar. Latihan soal supaya kalian lebih mudah memahami penerapan hukum 2 Newton. Soal yang pertama, jika sebuah benda memiliki massa 3 kg diberi gaya sebesar 60 Newton, besar percepatan yang terjadi adalah, nah, kita sudah ketemu dengan soal hitungan, maka biasakan menyelesaikannya dengan 3D. Ya, ditanya, dijawab. Kita identifikasi terlebih dahulu. Yang diketahui adalah gaya. Gaya simbolnya sigma F. Besarnya adalah 60 Newton. Maka tulis sigma F sama dengan 60 Newton. Kemudian yang diketahui berikutnya massa. Simbolnya massa itu adalah M. Besarnya 3 kg. Maka tulis M sama dengan 3 kg.
Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar percepatan. Percepatan tadi simbolnya adalah A. Maka ditulis ditanya A, titik-titik tanda tanya. Jadi tidak perlu kalian tulis diket gaya, ditulis biasa GAYA sama dengan. Kemudian massa ditulis MASSA. Tidak ya anak-anak, cukup simbolnya saja. Ya. Lanjut. D yang berikutnya yaitu dijawab. Tulis dulu rumusnya. A sama dengan sigma F per M ya. Masukkan sigma F-nya 60. Kemudian masukkan M-nya 3 kilo. Jadi 60 dibagi 3 kilo hasilnya adalah 20. Satuan dari percepatan yaitu Newton per kilogram. Atau kalian bisa menulis 20 meter per sekon kuadrat. Sama saja. Lanjut ke latihan soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 2 kg. Gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon kuadrat adalah, kita identifikasi lagi untuk diketahui ya, diketahui disingkat diket ya. Massa M ya, nilainya 2, satuannya kilogram. Berarti M sama dengan 2 kg. Kemudian percepatan, simbolnya A, nilainya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Lihat yang ditanya apa? Gaya yang diperlukan ya. Berarti yang ditanya adalah sigma F. Dijawab, tulis dulu rumus awalnya A sama dengan sigma F per M. Nah, tapi kan ini yang ditanya adalah sigma F. Berarti kalian harus bisa memodifikasi dari rumus yang ada. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa menggunakan bantuan segitiga. Ya. Tinggal masukkan A di sini, sigma F-nya yang atas, M-nya yang di sini, ya. Lihat dari rumusnya ini ya anak-anak. Sigma F itu kan letaknya di atas, maka nulisnya di atas ya. Nah, kalau sudah membuat bantuan segitiga seperti ini, kita uji coba dulu. Cara uji cobanya bagaimana? Kan kita kenalnya rumus percepatan. Ya, maka huruf A ini kalian tutup dengan jari terlebih dahulu, ditutup ya. Nah, kalau ini ditutup dengan jari, maka yang terlihat adalah sigma F. Terus kemudian di sini ada tanda seperti ini ya anak-anak. Ini kalau letaknya atas bawah itu artinya bagi ya. Kalau letaknya sejajar itu artinya kali. Nah, sigma F itu kan letaknya di atas, sedangkan M itu kan letaknya di bawah. Berarti kan atas bawah. Maka artinya dibagi. Maka rumus A itu kan sigma F dibagi M. Berarti kan benar ya. Kalau sudah benar, kita gunakan untuk mencari rumus resultan gaya. Sekarang jari yang menutupi huruf A dibuka. Ganti tutupi huruf sigma F ini, karena kita tujuannya mencari rumus sigma F. Maka yang tampak adalah huruf A yang lurus letaknya dengan huruf M. Nah, sekali lagi kalau lurus itu artinya adalah kali. Maka rumus sigma F adalah A kali M, atau boleh dibalik M kali A. Sama saja ya, perkalian dibolak-balikkan sama. Berarti kalau sudah, masukkan rumus M. Masukkan nilai M. M tadi nilainya adalah 2 kilo. Sedangkan A nilainya adalah 2. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Satuan gaya adalah Newton. Kalau kalian ingin menulis satuan sesuai dengan ini juga boleh. 4 satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat. Sama saja, karena kilogram meter per sekon kuadrat ini nama lain dari Newton. Lanjut kita ke hukum 3 Newton. Perhatikan animasi yang ada di bagian atas dan gambar yang ada di bagian bawah. Animasi yang ada di bagian atas adalah meluncurnya sebuah roket ya. Sedangkan gambar yang bawah adalah seseorang ya, sebuah kaki yang sedang berjalan. Nah, hukum 3 Newton ini salah satu penerapannya ya animasi peluncuran roket dan seseorang yang bisa berjalan. Sebenarnya juga menerapkan hukum 3 Newton. Tapi sebenarnya contoh yang lain itu masih banyak ya. Di sini Ibu hanya menampilkan 2.
Apa sebenarnya yang mendasari meluncurnya sebuah roket dan kenapa kita bisa berjalan di atas lantai? Yaitu adalah hukum 3 Newton. Apa itu hukum 3 Newton? Yaitu hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya yang dikenal dengan istilah gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang dikenal dengan istilah gaya reaksi yang sama besarnya ke benda pertama, namun berlawanan arah. Jadi, Ibu beri gambaran supaya kalian mudah memahaminya. Luncuran roket ini, anak-anak, roket ini bisa meluncur ke atas karena dia menyemburkan api yang arahnya ke bawah. Ya, jadi api yang arahnya ke bawah ini mengeluarkan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang dialami oleh roket yang meluncur ke atas. Ya, jadi gaya api sekali lagi besarnya sama dengan gaya yang dikeluarkan oleh roket yang meluncur ke atas. Cuma arah gaya api dengan arah gaya roket itu berlawanan. Itulah yang disebut dengan hukum 3 Newton. Lagi kita lihat gambar sebuah sepatu ini. Seseorang bisa berjalan ya karena sepatu ini ya, sepatu yang berisi kaki ini memberikan gaya, sepatu ini memberikan gaya ke lantai ke arah bawah yang dikenal dengan istilah gaya aksi. Dan lantai akan memberikan gaya yang arahnya ke atas yang dikenal dengan istilah reaksi. Besar gaya aksi dengan gaya reaksi sama, cuma arahnya berlawanan. Itulah hukum 3 Newton jika ditulis secara matematis seperti ini. Gaya aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini menunjukkan bahwa arah yang terjadi antara gaya aksi dengan reaksi itu berlawanan. Ya, kalau gaya aksinya ke atas, maka reaksinya ke bawah. Sebaliknya kalau gaya aksinya ke kanan, berarti gaya reaksinya ke kiri. Itulah yang disebut dengan berlawanan. Tapi besarnya gaya antara aksi dengan reaksi itu sama. Dari Ibu, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Tidak lupa, mari kita mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.